Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 13 ayat 15 sampai dengan ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Kepada suku Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Meneba. Hesbon dan segala kotanya yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Yahas, Kedemot, Mefaat, Kiryat Yataim, Sibma, Zeret Hasahar di atas gunung di lembah itu, Bet Peor, lereng-lereng gunung Pisga, Bet Yesimot, selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu, dan seluruh kerajaan Sihon, raja orang Amori yang memerintah di Hesibon, yang dikalahkan oleh Musa, bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Jur, Hur dan Reba, raja-raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya. Itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yaezer dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon sampai ke Aroer yang di sebelah timur Raba, yakni mulai dari Hesibon sampai ke Ramat Mispa dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir, dan di lembah Bet Haram, Bet Nimra, Sukok dan Japon, sisa kerajaan Sihon, raja Hesibon, sungai Yordan dengan daerah pinggirnya sampai ke ujung danau Kineret di sebelah timur sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasye yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, raja Basan, dan segenap Hawat Yair yang di Basan itu, 60 kota banyaknya. Selanjutnya setengah Gilead, Asitarot dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Makhir, anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Makhir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur sungai Yordan dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka.
Tuhan Allah Israel dialah yang menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu anugerah yang begitu besar. Sekali lagi, anugerah yang begitu besar. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat renungan yang boleh kita renungkan pada hari ini, kita telah membaca bagaimana Musa membagikan milik pusaka bagi setiap suku-suku yang ada di Israel, terkecuali suku Lewi. Yang dimana suku-suku terkecuali dari suku Lewi semuanya mendapatkan bagian milik pusaka yang menjadi milik mereka, tempat mereka tinggal, dan senantiasa boleh berusaha di tempat tersebut. Namun suku Lewi mereka tidak memiliki bagian milik pusaka, namun mereka hanya mendapatkan milik pusaka sebagaimana kita baca tadi yang terakhir, bahwa suku Lewi tidak mendapat memiliki bagian, namun mereka memiliki milik pusaka, yaitu Tuhan Allah Israel yang telah berjanji kepada mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mau lihat bahwa terkecuali dari suku Lewi semuanya mendapatkan bagian milik pusaka. Namun mengapa suku Lewi tidak mendapatkan? Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu anugerah yang begitu besar boleh didapatkan oleh suku Lewi, sekalipun mereka tidak mendapatkan bagian tanah pusaka yang harus mereka miliki dan mereka tinggali. Namun mereka mendapat bagian yang begitu besar, yaitu Allah yang senantiasa memelihara kehidupan mereka. Mari kita melihat suku Lewi mendapatkan anugerah yang tidak ternilai, yaitu Tuhan sendiri sebagai milik pusaka mereka. Dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh suku-suku lain, suku Lewi begitu mendapatkan anugerah yang begitu besar, di mana itu adalah suatu anugerah atau milik pusaka yang begitu berharga daripada tanah warisan, karena Tuhan adalah penguasa dan pemilik alam semesta, sehingga sanggup memenuhi segala kebutuhan suku Lewi. Dengan demikian, sebagai pelayan Tuhan yang menggantikan semua anak sulung Israel, suku Lewi dapat melayani Tuhan dan umat Israel dengan tenang. Yang terpenting adalah suku Lewi harus senantiasa percaya dan hidup bergantung kepada Tuhan. Kalau zaman sekarang kita melihat, Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak perdebatan, bahkan juga sikap-sikap yang boleh menyimpang, di mana ketika orang tuanya sudah mulai tua dan hak ahli waris mulai dibagikan, ada banyak anak-anak tidak lagi menghargai orang tua. Orang tua masih hidup, anak-anak telah ribut untuk boleh membagikan harta warisan tersebut dan enggan boleh menerima orang tuanya tinggal di rumahnya. Ini semua terjadi karena mereka tidak menyadari bahwa apa yang telah mereka alami, bahwa apa yang telah mereka terima itu adalah anugerah yang daripada Tuhan Allah, sehingga mereka lupa dan dibutakan oleh keinginan duniawi. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa apa yang boleh ditawarkan oleh dunia itu adalah semuanya sia-sia. Yang paling berharga dalam hidup kita adalah anugerah yang daripada Tuhan Allah. Ketika Tuhan boleh menjadi Allah yang boleh memimpin kehidupan kita, maka apa yang ditawarkan oleh dunia adalah kesia-siaan. Namun apa yang telah Tuhan tawarkan itu akan menjadi pusaka yang berharga dalam hidup kita, jauh dari ada apa yang ditawarkan oleh dunia. Oleh karena itu, hari ini
Firman Tuhan menegaskan kepada kita semua bahwa Tuhan menganugerahkan kita anugerah yang begitu besar, yaitu dengan identitas baru di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus, di mana Allah mengajak kita untuk mengemban sebuah tugas dengan penuh hormat, yaitu mewartakan anugerah keselamatan. Tugas ini bertujuan supaya semua orang yang ada di sekitar kita boleh mengalami anugerah Tuhan, tidak terfokus kepada apa yang ditawarkan oleh dunia, namun apa yang ditawarkan oleh Tuhan, sehingga kita boleh memperoleh harta surgawi. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ambil secara pikiran manusia, kita akan berkata begitu sedih suku Lewi yang sudah berjeri lelah melayani Tuhan, namun mereka tidak mendapatkan tanah hak milik pusaka bagi mereka. Tetapi hal yang terpenting yang mau kita pelajari hari ini, sekalipun kita tidak memiliki harta dunia, namun ketika Tuhan telah memberikan pengakuan dan mengakui kita menjadi anak-anak kekasihnya, maka hidup kita akan mengalami anugerah yang terbesar daripada Tuhan Allah. Kekayaan, harta yang berlimpah bukan menjadi suatu jaminan kita menjadi orang yang hidup di dalam ketenangan. Tetapi orang yang berada dalam kasih karena Tuhan, sekalipun ada tantangan, itu akan menjadi proses perjalanan hidup kita yang membuat kita semakin berkemenangan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah sedih, jangan iri kepada keluarga, bahkan sanak saudara kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita yang memiliki lebih dari apa yang kita miliki. Ingatlah, ada harta yang begitu berharga, yaitu Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Tetap pegang itu, jangan biarkan keinginan dunia membuat kita terjatuh. Namun biarkanlah harta itu, anugerah yang terbesar itu senantiasa berada dalam hati kita, memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini telah mengingatkan, mengajarkan kami. Sekalipun Tuhan kami tidak memiliki milik pusaka di tengah-tengah dunia ini, kami percaya Engkau adalah milik pusaka kami yang abadi, yang akan senantiasa memberkati kehidupan kami. Bapa Surgawi, mampukan kami tetap hidup setia di hadapan Tuhan dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami boleh mengalami anugerah yang boleh melimpah itu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpuji termulia nama Bapa, kami sedang berdoa dan berdoa pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Semakin hari semakin bertambah.